biasa. Selama 5 tahun membantu Pak Jokowi, Presiden Jokowi, para menteri pasti, ibu-ibu, bapak semua, banyak mengeluarkan kebijakan. Iya dong, namanya juga menteri ya, harus mengeluarkan kebijakan. Tapi jadi menteri itu serba salah ya Bapak Ibu ya. Banyak mengeluarkan kebijakan salah, kalau misalkan nggak mengeluarkan kebijakan disangkanya ngapa-ngapain. Tapi kita punya loh sederetan prestasi hits dari para tamu kita malam hari ini. Nih, kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, Ibu Susi Pujiastuti. Penenggelaman kapal, kebijakan Bu Susi yang paling populer menindak kapal-kapal nelayan asing yang kemudian mencuri ikan di perairan Indonesia. Saya pernah 1 kali ikut, sampai mimpinya pun goyang-goyang itu tempat tidur. Takut ditenggelamin ya Mas? Luar biasa, mabuk laut. Oh, Oke. Jadi jumlah kapal yang ditenggelamkan selama 5 tahun ada 558 kapal. Luar biasa. 558 kapal Ibu itu banyak sekali, itu berarti Ibu 558 kali mengeluarkan. 566 yang betul. 566. Ya. Sudah tambah lagi. Sudah Itu salah tambah ari ya Bu lagi. ya, salah ari. Saya yang salah ingat Ibu. Itu kasih perintahnya bagaimana Ibu? Apa diperintahkan? Tenggelam apa bagaimana begitu? Kita kumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu. Setahun sekali. Biasanya sih tanggal 17 Agustus sebagai hadiah kemerdekaan. Tapi tahun ini karena kesibukan dan juga kegiatan-kegiatan yang banyak, akhirnya baru minggu kemarin. Perintahnya ya cuma 2-3 menit saja. Bagaimana itu? Ya, jadi kalau dibilang saya sibuk nenggelamin kapal ya enggak juga, cuma setahun sekali, paling juga 2 menit. 3, 2, 1, tenggelamkan. 1, tenggelamkan. Terus kita ke Bu Retno, prestasinya Bu Retno juga nggak kalah hits. Tahu dong kalau Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri sukses menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Tapi ada foto apa itu? Ini foto Ibu Retno terharu waktu Indonesia diumumkan ya Bu. Sampai lega banget ya Bu ya? Lega banget karena kan kampanyenya sendiri 3 tahun. 3 tahun deg-degan dan itu Ramadan masalahnya. Ramadan terus sampai 1/4 jam sebelum pemilihan kita masih telepon-teleponan dengan Menteri Luar Negeri yang masih grey atau masih belum memberikan dukungan. Jadi pokoknya seru banget deh dan deg-degannya setengah mati. Karena perintah Presiden menangkan. Wah, tepuk tangan dong buat Bu Retno. Jadi air matanya tuh adalah kelegaan hati ya Bu Retno ya. Air mata Ibu Retno, bukan Ibu Pertiwi, beda Bu ya. Berikutnya Iya, ini prestasinya Pak Hanif. Hanif Dakhiri membuka lapangan kerja baru, targetnya 10 juta, tercapai benar nih Pak, 11.196.270. Lewat tuh 10%. Iya, hebat sekali nih ya. Iya. Luar biasa. Iya, tapi banyak juga kemudian dari, ini Pak, melebihi target. Iya. Tapi banyak juga yang viral-viral di media sosial itu, pekerja asing. Kenapa emang pekerja asing? What's wrong with pekerja asing? Panda lokal tuh harus dilestarikan tahu. Gak, ini pekerja lokal. Cuma bentuknya aja agak asing ya. Lokal kok, saya sangat lokal ya Pak ya. Nah, berikutnya kita ke Pak Rudiantara. Kalau Pak Rudiantara kita udah tahu dong ya, sebagai prestasinya sebagai Kementerian Kominfo adalah mensupport ekonomi digital sehingga Indonesia punya 5 unicorn. Dan saya tambahkan, 1 dekakorn Keren. yang lebih dari 10 miliar dolar Amerika, di atas 10 miliar dolar Amerika. Luar biasa. Keren banget nih Pak Rudiantara nih. Dengan ketidakpunyaan akun Instagram ya Pak ya. Bisa loh, hebat. Luar biasa Bapak nih. Apalagi kalau punya. Oh kalau nggak punya aja begini loh. Iya, Apalagi apalagi punya. Gila semua bisa unicorn di mana-mana ya Pak. Kalau besok punya Instagram, Ari jadi unicorn nih Pak. Handuknya doang Pak. Jangan lupa kita harus berikan tepuk tangan tentang kemarin baru diluncurkan Palapa. Yes, Bapak. Congratulations.
Pak Rudiantara dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Betul sekali. Nah, dan hadir juga di antara kita nih di Beanbags lagi nonton Iya. dari tadi nih para konten kreator Indonesia. Oke. Ya, Ini kita pasti- tanya dulu nih. Ini beda ya sama buzzer ya? Buzzer. Yang lagi hits itu loh. Levelnya udah naik Kak, levelnya udah naik, konten creator ya. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Rudiantara. Tempat ladang saya mencari uang tidak diblokir. Tapi di atas itu saya ingin berterima kasih bahwa infrastruktur internet Indonesia tuh semakin hebat, semakin baik. Terus sekarang. Sekarang Dira. Kalau Dira melihat Pak Hanif. Ada Nadine, hai Nadine di sebelahnya Dira. Nah itu Nadine putrinya Bu Susi. Hai. Hai. Saya selalu ditanya, Nadine udah punya pacar belum? Saya bilang belum, silahkan daftar ke aku. Gitu ya Din. Pasti Ari nyesel deh dari tadi. Wah, jangan nih. Cari yang lain saya nanti saya ditenggelamkan lagi. Dira, kalau Dira ngelihat Pak Hanif Dahiri, Menaker Republik Indonesia, seperti apa? Pak Hanif itu salah satu menteri favorit saya loh. Asik. Semua yang malam ini hadir masuk ke dalam daftar menteri favorit saya. Tapi saya tuh seneng banget lihat Pak Hanif kalau kesehariannya tuh sangat santai gitu ya, sangat luwes, terus suka bermusik, terus jago nyanyi lagi ya Pak. Apalagi tadi gayanya saya kalah gini-gini kayak rapper gitu. Sedap. Tapi ternyata dalam pekerjaan beliau sangat serius dan sangat tegas, terbukti dengan tadi berhasil melampaui target penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Pak. Luar biasa. Jangan pernah berubah dan terus nyanyi ya Pak ya. Bikin awet muda ya Pak ya. Betul. Dan satu lagi. Maksudnya Dira terus nyanyi dan latihan maksudnya Dira. Latihan nyanyi. Baik, di sini juga hadir bersama kita ada Chania Cita Irlani yang adalah Head of Content Geolife ya. Mau kasih apresiasi buat Bu Retno dong. Ya. 2 kali boleh ya? Boleh dong. Oke, saya sih cukup mengikuti ya track recordnya Bu Retno yang luar biasa, penuh integritas. Terakhir saya dapat berita, Bu Retno dapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Belanda, Norwegia, dan Peru ya. Dapat penghargaan tertinggi dari pemerintah Peru. Dari track record itu saya rasa nggak mengherankan bahwa akhirnya Bu Retno mengantar Indonesia menjadi tadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi bisa percaya diri banget kayaknya untuk kabinet berikutnya sih kalau bisa ada Bu Retno lagi. Kode keras nih, kode keras. Dan di sini juga saya mau mengapresiasi Bu Susi karena sama-sama perempuan. Saya senang banget gimana masyarakat Indonesia bisa ngeliat perempuan lebih dari hal-hal yang superficial. Bu Susi punya tato, tapi karya Bu Susi, kerja keras Bu Susi yang luar biasa berkualitas, pass that standard, membuat orang Indonesia bisa ngelihat substantial dari seorang Bu Susi, yang dimana terakhir legacy ketika di akhir jabatannya kemarin adalah menghentikan reklamasi Teluk Benoa. Luar biasa, menyelamatkan ekosistem vital di sana. Saya apresiasi banget Bu Susi. Saya juga berharap Bu Susi ada di kabinet lagi di periode berikutnya. Terima kasih. Tadi Bu Susi, orang selalu nanya gitu, menurut Bu Susi masih ada di kabinet atau enggak? Tadi aku udah tanya Pak Hanif, Bu Retno, Pak Rudiantara. Kira-kira feelingnya masih ada di kabinet atau enggak Bu Susi? Apa tuh? Untuk saya ini kan termasuk pendidikan tidak tinggi, punya opportunity to become minister, that is once in lifetime. So, and I don't think there will be second opportunity. So I just appreciate what yang saya sekarang punya dan sudah lakukan. I'm very happy. Kalau Pak Presiden memerlukan lagi, tentunya kita harus siap. Tapi kalau tidak pun, I'm very honored untuk udah bekerja sebagai menteri karena tidak ada mimpi, tidak ada. It's almost impossible. Kan? Biasanya kalau ditanya itu Bu Susi ini langsung mengkaitkan dengan lagu Should I Stay or Should I Go? Nyanyi refrennya aja, bisa nggak? Dikit aja. Bu, ayo Bu. Tidak bisa nyanyi. Dikit. Should I stay or should I go? If I stay, you should pay me more. Berdiri dong. Kita akan langsung kalau gitu ada Kiki. Kiki punya juga pesan dan kesannya terhadap para menteri. Kiki.
saya nonton FTV. Assalamualaikum dong, Kompas TV. Jawab, wawe aja. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah, saya senang banget bisa hadir di sini. Bertemu dengan orang-orang hebat. Bu Rosi, saya ngefans banget sama Bu Rosi. Dari kecil saya nonton Bu Rosi mulu di TV. Waktu balapan motor. Benar bukan sih? Benar kan? Iya kan? Valentino Rossi Silalahi. Bukan. Aduh, bener saya deg-degan banget ini. Karena bisa langsung bertatap muka dengan menteri-menteri kebanggaan Indonesia, teman-teman. Aduh, ada Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan. Ada Bapak Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika. Ibu Retno, kembaran saya. Ngarep. Menteri Luar Negeri. Dan Bapak, maaf di sini Bapak nemenin siapa ya Pak? Nemenin siapa? Enggak Pak, bercanda Pak, komedi. Kalau nggak lucu nggak dibayar Bu Rosi Pak. Saya tahu betul Bapak Hanif Dakiri ya kan? Saudaranya Dakanan. Ntar kalau udah pindah situ. Nah, Bapak Hanif Dakiri ini keren banget. Karena beliau adalah Menteri Ketenagakerjaan. Dan juga sekarang merangkap sebagai Menteri Sementara Pemuda dan Olahraga. Bapak nggak mau nambah satu lagi Pak. Biar jabatannya hat-trick gitu. Habis itu selebrasi dah. Handphone siapa tadi itu? Mungkin teman-teman tahu gitu. Bapak Hanif Dakiri ini sebagai Menteri Pemuda Olahraga sementara itu menggantikan Bapak Imam Nahrawi yang tersandung kasus korupsi. Ternyata benar kata pepatah. Kadang kebahagiaan kita tercipta karena adanya penderitaan orang lain. Wah, berat. Tapi tadi teman-teman lihat ya, Pak Hanif ini sobat ambiar di Kempot. Oke, nyanyi bareng Pak. Apa? Cendol dawet seger cendol cendol. Cendol cendol. Cendol ting tang ting ting tang. Oke guys, next ke Bapak Rudiantara. Seorang Menteri Komunikasi dan juga Informatika. Yang mungkin salah satu tugas kecilnya adalah mengatur tentang sinyal, provider dan juga data internet. Jadi kalau kalian selama ini merasa kuota internet kalian cepat habis, internet kalian lemot, salahkan aja Bapak ini. Iya kan? Enak banget jadi Bapak Rudi mah enak gitu, bisa ngatur data internet. Makanya saya rasa Bapak Rudi adalah satu-satunya orang Indonesia yang kuotanya nggak habis-habis. Saya mah yakin Pak Rudi tuh nggak pernah ngerasain lagi WhatsApp gebetan atau checklist 1. Gak pernah Pak Rudi mah, gak pernah ngerasain. Buat Pak Rudi itu lagi nonton YouTube, gak pernah lemot gitu. Apa itu buffering? Orang beliau yang punya. Tapi ada satu juga tugas dari seorang Menkominfo, yaitu adalah memblokir memblokir situs-situs dewasa. Tahu ya? Ada yang pakai VPN di sini? Proxy. Tugas Bapak Rudi adalah memblokir situs-situs dewasa agar tidak bisa ditonton oleh kita semua. Tapi Bapak mohon maaf, sebelum diblokir Bapak tonton dulu kagak itu? Saya mau jawaban. Kalau nggak ditonton gimana tahu harus diblokir? Iya, makanya saya tuh mau nanya begitu. Pak Rudi, sebulan ini udah ada berapa video yang Bapak tonton? Bapak blokir. Berapa ya? Pembunuhan karakter. Tapi beliau ini adalah salah satu menteri yang sangat millennials. Karena hobi beliau adalah main Mobile Legend. Ya. Serius, ya kan Pak ya? Makanya kalau setiap pagi mau ke kantor tuh, Pak Rudi semangat banget. Karena sampai kantor dia mabar sama stafnya. Bukannya kerja, malah mabar.
Mabar. Main bareng Bu Susi. Oke, next kita ke Ibu Retno Marsudi. Tepuk tangan untuk Ibu Retno karena beliau adalah satu-satunya perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan saya akan jadi yang kedua. Kalau ada orang dalam. Guys, tapi kalian tahu nggak sih? Saya pernah baca artikel yang mencengangkan buat saya. Nomor 3 bikin geleng-geleng. Bahwa Ibu Retno Marsudi punya hobi yaitu mengoleksi bandana. Ya Allah, imut banget kayak anak TK. Iya Bu, di artikel itu ada bener. Jadi katanya Ibu Retno suka mengoleksi bandana karena rambutnya gampang berantakan. Mohon maaf Bu, itu rambut apa rumah tangga artis? Gampang berantakan. Tapi ngomongin soal rumah tangga, saya tuh paling meneladani rumah tangganya Ibu Retno. Karena beliau dengan suami itu sama-sama pejabat. Tapi rumah tangga itu harmonis aja gitu. Karena Ibu Retno menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan suaminya menjabat sebagai Ketua RW. Betul ya Bu ya? Betul kan Bu? Luar biasa emang. Seimbang sekali. Oke guys, kita ke raja terakhir. Ibu Susi Pujiastuti. Awas, hati-hati. Hati-hati. Luar biasa, menteri yang gaul, nyentrik, tidak kaku, tepuk tangan lu buat beliau. Fakta pertama. Ibu Susi dipilih oleh Pak Jokowi sebagai menteri dengan alasan yang sangat out of the box. Incredible. Gitu, biar keren aja gitu depan Bu Susi. Emang Bu Susi doang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi saya baca artikel gitu. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau memilih Bu Susi sebagai seorang menteri karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Sumpah. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa di negeri ini banyak orang waras yang nggak bisa kerja. Ayo jadi orang gila. Dan yang keren dari Bu Susi adalah beliau ini mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun untuk memajukan komoditas hasil laut terutama dari daerah kelahiran di Pangandaran. Dan seluruh nelayan di Pangandaran itu menyebut Bu Susi sebagai Putri Laut. Oke. Putri Laut dari Pangandaran, pantai selatan Jawa Barat. Apa maksudnya? Mohon maaf Ibu. Apakah Ibu titisan Nyi Roro Kidul? Pantesan aja berani nenggelamin kapal ya kan? Di bawah dia punya istana. Terima kasih saya Kiki Saputri. Kiki Saputri. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Sudah pasti berhasil nih, informatif soalnya ya menyampaikannya. Informatif banget. Langsung informatif ya. Susi. Ini cari gara-gara ya Bu ya? Boleh Bu? Boleh Bu?